Wa yalihi tausiyah min mudiri ma'hadi Darul Qalam ats-tsalits litarbiyatil islamiyah yaqumu bi ilqaiha al-Ustadz Kiai Zahid Purnawibawa. Let's hear some advice from the top leader of Darul Qalam 3 Boarding School Zaiza Campus, Kiai Zahid Purnawibawa. Tausiah dari pemimpin Pondok Pesantren Darul Qalam 3 Kampus Zaiza kepada yang terhormat Bapak Kiai Zahid Purnawibawa ST, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'matillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Yayasan Lembaga Islam Tiara Aksara Abah Haji Saiful Millah SAG dan keluarga besar Dewan Pendiri Lembaga Islam Tiara Aksara, yang kami hormati Konsultan Pendidikan Tiara Aksara Ustadz Haji Ferdinand Lavendri, MMMA, seluruh pengurus yayasan, kepala sekolah, dewan guru, tamu undangan, terkhusus para wali murid yang sedang berbahagia, serta abnai wa ya banati, anak-anakku sekalian, adik-adik sekalian, wisudawan dan wisudawati yang mudah-mudahan mendapatkan berkah ilmu yang telah dimiliki, yang telah diraih di lembaga Yayasan Islam Tiara Aksara. Mudah-mudahan Allah memberkahi kalian semuanya. Terima kasih Abah sudah memberikan kesempatan saya untuk berbicara di forum ini. Sebuah kehormatan besar bagi saya. Saya memang diamanahi untuk memimpin Pondok Pesantren Darul Qalam 3 terkhusus Kampus Zaiza. Mohon doanya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam mengemban amanah ini. Abnai wa ya banati al-mahbubun, anak-anakku yang saya cintai. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sebagai sebuah lembaga pendidikan tentu saja Tiara Aksara tidak main-main untuk mendidik kalian. Karena itu saya ingin mengingatkan beberapa hal. Yang pertama adalah niat. Innamal a'malu bin niat. Setelah kalian lulus di Tiara Aksara ini, jenjang per jenjang, dari TK, SD, SMP, SMK, niatnya ke depan untuk apa? Menuntut ilmu niatnya untuk apa? Jangan sampai salah niat. Kalau niatnya hanya untuk mencari harta, tentu tidak akan mendapatkan berkah. Tapi kalau niatnya lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah ilmu apapun yang kalian dapatkan akan membawa kalian menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ingatlah kepada niat. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, mungkin banyak yang sudah membacanya. Syekh Az-Zarnuji mengutip di dalam kitab itu, saya lupa kalau tidak salah itu hadis. Dikatakan dalam kitab tersebut, kam min amalin yatasawwaru ka'amali, kam min amalin yatasawwaru ka'amali ad-dunya fa innahu a'malil akhirah bi husnin niyah. Wa kam min amalin yatasawwaru ka'amalil akhirah fa innahu a'malid dunya bi su'in niyah. Di dalam kitab itu artinya dijelaskan betapa banyak pekerjaan-pekerjaan yang sepertinya pekerjaan dunia, tetapi sesungguhnya dia mendapatkan pahala akhirat karena benarnya niat. Tetapi hati-hati,
betapa banyak pekerjaan-pekerjaan yang sepertinya pekerjaan akhirat, tetapi dia hanya mendapatkan dunia karena buruknya niat. Ini kekuatan dari sebuah niat. Hati-hati anak-anakku yang saya cintai. Bapak dan Ibu sekalian, begitu juga niat kita sebagai orang tua. Saya menyaksikan tadi anak-anak SD yang di wisuda. Saya membayangkan tahun depan anak saya pun di wisuda di SD. Insya Allah tahun depan dia pun akan masuk pesantren. Betapa luar biasanya menyaksikan tadi seorang putra, lupa saya namanya tadi, berpidato bahasa Indonesia. SD, tapi begitu mantap dan hebatnya. Mudah-mudahan anak-anakku yang tadi berbicara di depan sini, baik bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia, beserta yang lain mendapatkan berkah ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saya garis bawahi, yarfa'illahu alladhina amanu, tapi belakangnya ada kata-kata minkum, artinya tidak semua manusia ini beriman kepada Allah. Tetapi ingat, walladzina utul ilma darajat, tetapi juga orang-orang yang menuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Karena itu tidak hanya orang muslim yang diangkat derajatnya oleh Allah, orang non muslim pun banyak yang terhormat karena barokah ilmu. Kita harusnya umat Islam lebih 2 kali terhormat. Kenapa? Karena insya Allah kita beriman kepada Allah. Yang kedua, kita pun menuntut ilmu. Anak-anakku yang saya cintai, kata para ahli pendidikan, 21st century is a century uncertainty. Abad 21 adalah abad yang tak menentu. Berapa puluh persen pekerjaan yang dulu ada sekarang hilang. Jual pulsa hilang, penjual pulsa hilang, penjaga tol hilang, pekerjaan penjaga tol hilang, pekerjaan-pekerjaan lain hilang. Tetapi banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang tak pernah terfikirkan kemudian muncul. Itulah abad 21, abad yang tak menentu. Karena itu hati-hati anak-anakku sekalian. Kalau niatnya belum kuat, kalau niatnya belum benar, diawali dengan perbaiki niatmu untuk meraih masa depanmu. Yang kedua, abad 21 ada 4 karakter pendidikan abad 21. 4Cs, 4C karakter pendidikan abad 21. First is critical thinking. Second, collaboration. Third, communication skills. Fourth, creativity. Jadi anak-anak abad 21 kalian nih, milenial, harus punya 4 set 4Cs kalau ingin bisa bersaing di abad 21 ini. Yang pertama, critical thinking. Jangan kalian gunakan akalmu, otakmu yang diberikan sebagai nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala hanya kepada manusia untuk berpikir sesuatu yang tak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baiknya keislaman manusia seseorang itu adalah yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena itu, critical thinking, gunakanlah akalmu untuk berpikir substantif, bukan berpikir pinggiran, tetapi berpikir inti, tujuan utama. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Communication skills. Tadi ada yang pandai berpidato, bagaimana melobi orang. Ke depan seperti itu. Berani berbicara, berani berargumen. Communication skills. Yang ketiga, collaboration. Today, hari ini, tidak butuh orang yang sangat pintar. Tetapi manusia sekarang adalah kita sekarang ini, di abad 21, membutuhkan orang yang bisa bekerja sama. Kalau orang pintar banyak dalam satu perusahaan,
tetapi tidak bisa bekerja sama, tidak ada gunanya. Tetapi bila orang itu pintar, berakhlak, kemudian pandai bekerja sama, maka bisa membangun sesuatu yang lebih besar lagi. Collaboration. Yang terakhir adalah creativity. Kalian harus kreatif. Pak Nadiem sekarang jadi menteri. Karena apa? Kreatif. Dulu ojek begitu berantakan, karena kreativitasnya dibentuklah Gojek startup. Ya. Alhamdulillah saya bersama Ustadz Ferdinand sama Ustadz Nafis pernah berkunjung ke Finlandia dan Estonia. Di situ full dengan startup. Barang siapa yang mampu membuat startup bakal bisa mudah sekali ditawari menjadi warga negara Estonia. Kenapa? Karena Estonia begitu terbuka terhadap pendidikan yang digital. Ya. Abnai wa ya banati al-mahbubun, kreativitas, inovasi, membuat sesuatu yang baru dari ilmu yang sudah kalian miliki, niat yang benar. Kalau sudah punya forces ini, insya Allah abad 21 akan mudah kalian raih menuju kesuksesan kalian ke depan. Anak-anakku yang TK, anak-anakku yang SD, masa depanmu masih panjang. Indonesia diprediksi tahun 2035 itu akan menjadi negara besar. Saya alhamdulillah tahun 2011 mendapat kesempatan berkunjung ke Jepang. Di hadapan Kementerian Luar Negeri Jepang, mereka mengatakan begini. Wakil Menteri Luar Negeri Jepang tahun itu mengatakan begini. Bapak, Ibu, waktu itu kami pemimpin pesantren diundang ke sana. Kalau Anda nanti tahun 2035 sudah menjadi negara superpower, jangan pernah lupakan Jepang. Bahasa mereka begitu. Kenapa? Karena menterinya menulis buku bahwa Indonesia akan bisa mengalahkan Amerika dari segi ekonomi, dari segi segala macamnya kalau dikelola dengan baik. Itu mereka sudah memprediksi. Karena itu di masa kalianlah menjadi pemimpinnya. Kalau tahun itu kalian tidak jadi apa-apa, kalian akan menjadi orang pinggiran. Karena itu punya semangat yang kuat untuk bisa menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Karakter yang kuat, inovasi, inovatif, dan yang terakhir pesan saya, jangan lupa berakhlak. Nabi pernah berpesan dalam sabdanya, ta'allam al-adaba, thumma anta ta'allam al-ilma. Kata Nabi, pertama kali pelajari dulu akhlakmu, tingkatkan dulu akhlakmu, baru ilmumu. Nabi diutus ke muka bumi ini oleh Allah hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu sabda Nabi. Karena itu, anak-anakku yang saya cintai, ada pesan yang mungkin saya bisa bacakan. Al-ilmu bit-ta'allumi wal barakatu bil khidmah wal manfaatu bit-ta'ah. Ilmu diperoleh dengan belajar pada guru. Barokah diperoleh dengan mengabdi pada guru. Dan kemanfaatan diperoleh dengan mematuhi perintah guru. Ya. Ingat itu. Ilmu diperoleh dengan belajar pada guru. Tapi itu tidak akan ada guna kalau kalian tidak mendapatkan barokah guru. Karena banyak orang pintar tapi hidupnya sengsara. Kenapa? Karena tidak mendapatkan barokah dari gurunya. Bagaimana bisa mendapatkan barokah dari guru? Dengan mematuhi perintah guru. Anak-anakku yang saya cintai, anak-anak yang TK, SD, SMP, bahkan SMK yang seharusnya sudah lebih mengerti. Ingat bahwa orang tua di rumah yang sekarang sedang berbahagia di belakang kalian ini adalah orang tua fin nasab.
Tetapi guru-guru kalian ini, yang mendidik kalian, yang susah payah mengajari kalian adalah orang tua kalian juga fil ilmi. Sabda Allah, ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Bencinya Allah adalah bencinya orang tua. Karena itu harus selalu mengabdi kepada orang tua. Karena itu akhlak menjadi modal utama anak-anakku yang saya cintai. Ingat, dari 3 hal tadi, saya mungkin tidak akan panjang, ini saya sudah kelamaan berbicara. Ada 3 komponen itu, saya ingin memberikan contoh. Kalau kalian tidak bisa, niatnya belum benar, forsisnya belum dimiliki, apalagi tidak berakhlak, banyak orang yang tadinya sukses kemudian hancur. Contoh, Nokia zaman dulu, handphone semua kita Nokia, betul nggak? Sekarang ada nggak Nokia? Nokia adanya, ya, nggak ada lagi Nokia, habis. Apa kata CEO Nokia pada saat itu sebelum dia mengundurkan diri? Namanya Stephen Elop. Dia mengatakan begini, we didn't do anything wrong, but somehow we lost. We didn't do anything wrong, but somehow we lost. Kata Stephen Elop, kita tidak melakukan sesuatu yang salah, tetapi tiba-tiba kita kalah. Why? Karena nggak kreatif. Orang lain itu maju, dia stagnan di tempat. Bukan berarti dia mundur, tetapi dia tetap di tempat yang lain maju, sehingga kita menjadi orang yang kalah. Kalian tahu orang terkaya di Cina sekarang siapa? Yang punya Alibaba? Siapa? Jack Ma. Jack Ma pernah mengatakan begini, hari ini adalah penderitaan, besok lebih menderita lagi, esok lusa adalah kenikmatan. Tapi hati-hati, banyak orang yang sudah mundur pada hari esok. Saya ulangi, hari ini adalah penderitaan, besok lebih menderita lagi, lusa adalah sebuah kenikmatan. Tapi ingat, banyak orang yang sudah mundur pada hari esok. Padahal kalau dia bersungguh-sungguh dan bertahan, lusa adalah sebuah kenikmatan. Tadi Abah sudah mengatakan, man jada wajada. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan sebagai motivasi awal ke jenjang berikutnya bagi anak-anakku yang TK semangat, bagi anak-anakku yang SD semangat, bagi anak-anakku yang SMP semangat, terlebih bagi anak-anakku yang SMK. Mungkin setelah ini ada yang dinikahin, mungkin ada yang dilamar, ya. Nah, siap-siap kalian menatap 21st century of education. Kalian ada anak-anak yang hidup di abad 21 yang tidak boleh kalah oleh waktu, tetapi kalian yang harus mengejar waktu. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup acara ini, marilah kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Bapak Haikal Mahfud. Kepada yang terhormat Bapak Haikal Mahfud, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dal jalali wal ikram, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'al ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'as sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna wa dhunuba asatidatina wa dhunuba jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bi nurika ihtadaina wa bi fadlika istaghnaina wa bika asbahna fa amsayna dhunubana baina yadayk wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa barakatan wasi'atan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma habibna ilaika wa ilal malaikatika wa anbiyaika wa jami'il khalqik. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilaina min nufusina wa ahlina wa auladina minal ma'il baridil aladhamah. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati li qulubina wa abdanina wa salamata wal afiyata fi dinina wa dunyana wa kun lana sahiban fi safarina wa hadarina wa khalifatan fi ahlina wa tmis ala wujuhi a'daina wa man arada ida'ana wa msakhum ala makanatihim famastata'una mudiya wa la maji'a ilaina walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqu sirata fa'anna yubsirun walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'una mudiya wa la yarji'un. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli min ladunka wa dhurriyyatan thayyibah. Rabbana wa hablana dhurriyyatan thayyibah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Nasta'inu siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.